Baik, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita sama-sama membacakan uh, Qul huwallah serta Falaq bin Nas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Baik, yang sedang beristirahat, yang sedang menunggu perkuliahan, yang sudah selesai, atau mungkin ada yang masih di dalam kelas juga, saya izinkan mau memulai saja ya, karena kalau kita nunggak Kamis terus ini nanti lama-lama akan berat ya, jadi kita perpajukan, nanti insya Allah jadwalnya akan diubah oleh akademik. Nah, dari semua, hari ini kita akan membahas seperti PPT Bapak sampaikan di grup ya, itu kita mengenai jurnalisme investigatif dalam bidang politik ya, di mana ini merupakan salah satu pengetahuan buat adik-adik semua. Nanti kalau sudah jadi para pejabat, petinggi, jangan lupa ya, semua jabatan itu adalah amanah dan media massa bertanggung jawab untuk memonitor ya amanah itu agar dilaksanakan oleh para petinggi pejabat. Jadi para pejabat dan pemegang kekuasaan negara itu bukan milik sendiri ya, kecuali kalau dia raja ya, kayak Sultan ya, atau Sheikh di Abu Dhabi, Emirat Arab, Arab Saudi Raja ya. Itu boleh ya memiliki sendiri, tapi tetap pada era modern ini raja ini terbatas itunya kekuasaannya ya. Karena sekarang seperti Inggris itu monarki konstitusional. Nah, kita mulai dengan pendahuluan ya, bahwa adik-adik semua ini nanti direkam ya, nanti bisa dibaca belakangan juga bagi yang tidak ikut. Peran utama daripada jurnalisme investigatif itu sesuai dengan namanya, itu adalah kegiatan jurnalistik mengumpulkan ya, eh, mengolah dan menyampaikan. Kemudian kalau biasa jumpa pers, kalau ini adalah investigatif, investigasi seperti detektif, kira-kira begitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat nanti ada beberapa macam ya. Jadi ini adalah sebuah metode dari jurnalistik untuk berjalan sebuah proses demokrasi. Kita tahu misalnya di Indonesia MBG ini 300 triliun. Apakah 300 triliun setahun itu, kalau 300 triliun dibagi 10 bulan aja 10 triliun per bulan, apakah itu bisa membuat anak cerdas? Bagaimana makanannya? Nah, ini kan harus diinvestigasi ya. Jangan-jangan 300 triliun itu habis adalah untuk memperkaya para pelaksananya, yang sebagian adalah para pejabat sipil dan di TNI Polri. Nah, ini kan harus diteliti ya. Mekanisme jangan sampai uang rakyat ya itu kan gratis ya, tapi uang daripada Bapak bayar pajak ya, Bapak gaji dipotong juga pajak, kalau kita makan juga ke restoran ada pajaknya. Jadi ada dari semua tidak ada yang namanya sebetulnya. Nah, kita investigasi ya. Jadi makan bergizi dari rakyat untuk rakyat sebetulnya. Nah, ini kan harus dilihat ya, jangan sampai nanti masalah. Nah, kemudian kita juga lihat di dalam ada salah satu contoh paradigma jurnalistik investigasi yang membuat Presiden Amerika mundur ya. Setelah kemudian terungkap bahwa Richard Nixon itu ya, ini wartawannya namanya Bob Woodward dan Carl Bernstein dari Washington Post. Dia menemukan ternyata ada upaya dari Richard Nixon dan kawan-kawan untuk memasang penyadap ya di kantor eh, Partai Demokrat atau Republik, lupa saya. Nah, kemudian ternyata ketahuan, kemudian wartawan memuatnya bahwa Richard Nixon dan kawan-kawannya melakukan kegiatan ilegal untuk menyadap lawan politiknya. Ya, dimuat, kemudian berkali-kali dimuat. Akhirnya Richard Nixon sebagai Presiden Amerika mundur karena namanya skandal Watergate. Watergate itu kantor namanya ya. Nah, ini ada di semua, ini adalah salah satu monumen ya. Di Indonesia juga sama ya. Apa namanya? Namun demikian di Indonesia untuk mengungkap KKN ya waktu itu ingat ya Pak Amin Rais sebagai
eh, ketua Muhammadiyah waktu itu ya, ada yang disebut Kancil Pilek ya. Jadi kalau dulu terkenal sekali itu ya Pak Amin Rais itu kalau searching di Google, jadi Pak Amin Rais itu bercerita tentang Kancil Pilek. Jadi Kancil itu diadili oleh Raja Hutan Harimau, kemudian dia mengatakan saya sedang pilek, jadi saya tidak bisa membawi apa-apa. Padahal sebetulnya dia sudah tahu. Ya, jadi dari semua ini pengetahuan saja buat kalian yang sedang mendalami ilmu politik ya. Nah, ini yang harus kita ini ya, kita sedikitlah mengulas ya. Nah, ada bahasan landasan konseptual. Nah, kita mulai dengan konseptualnya sendiri. Apa sih sebetulnya ya? Ada dari semua yang disebut dengan landasan teoritisnya. Yang pertama, jurnalisme investigatif itu adalah pelaporan mendalam. Ya, kemarin kita sudah ada investigatif in-depth report ya. Nah, tetapi elemen intinya selain pelaporan mendalam ya, itu ada yang disebut dengan investigasi untuk membongkar hal tersembunyi ya. Itu biasanya dilakukan oleh polisi atau jaksa ya, penuntut. Nah, tetapi wartawan sebagai pilar keempat itu boleh ya. Dan juga investigasi itu harus relevan dengan kepentingan publik. Biasanya terkait dengan korupsi kekuasaan yang kemudian kita ingat ya dulu ada yang disebut dengan papah minta saham ya. Ya di mana ketua DPR yang namanya siapa nih siapa itu sampai korupsi KTP ya 2010-an waktu itu eh, KTP itu anggarannya 6 triliun dikorupsi bersama-sama 3 triliun ya. Dan Setia Novanto ya terdakwa terpidana sudah bebas sekarang itu mengkorupsi uang itu sampai hampir 400 miliar, hampir setengah triliun. Jadi adik-adik bayangkan kalau BYD itu harganya setengah miliar, itu 1 triliun itu sama dengan 1.000 miliar. Jadi bisa dapat 2.000 BYD sedan ya. Jadi ada disemakan itulah salah satu dan eh, apa namanya begitulah salah satu hal yang merupakan kegiatan korupsi. Ya, sekarang Menteri Pendidikan sekarang sedang diadili ya. Dia ternyata secara langsung dan tidak langsung memperkaya diri melalui investasi Google ya di perusahaannya di mana Chrome akan dijadikan wajib bagi SD, SMP ya terutama negeri untuk memakai Chrome. Nah, saya ingin tanya nih kepada adik-adik sebelum dimulai nego jali nih. Chrome itu tahu nggak apa Chrome itu? Laptop Chrome itu tahu nggak? Bapak sudah menjelaskan kemarin. Coba ada yang tahu nggak? Laptop Chrome yang sekarang diadili. Ansa atau Ahmad Hafiz, Muhammad Farid, Jali, apa laptop Chrome itu? Kamu lagi sudah selesai kan kuliahnya? Apa laptop Chrome itu? Belum belum wayahnya. Jangan mau naruh jajanan. Nah, jadi ada semua nanti baca ya Baru Chrome itu belum apa jadi ya. ntar diambilin mulu. Kan gue bilang Jadi kalau laptop Chrome simpanan itu siap ada bayar semua adalah iuran, laptop emang udah absen. di mana semua Tadi oh lu mau ada kegiatan oh, itu gitu. Oh, berdasarkan oh. internet ya, berdasarkan Sorry, browser ya. atau browser Chrome ya, dan itu tidak bisa lewat offline. Nah, ini harganya kan murah sebetulnya ya, 2 juta, kemudian maaf jadi 5 juta, 6 juta, dan seterusnya sampai miliaran kerugian negara. Jadi adik-adik semua tolong ya nanti adik-adik sebagai mahasiswa ilmu politik, jangan bengong melihat bagaimana itu yang disebut dengan laptop Chrome. Ya. Nah, selanjutnya adik-adik semua ya, sambil duduk aja adik-adik nggak apa-apa lah ya, santai aja. Karena ini compulsory untuk mengadakan perkuliahan. Karakter utamanya apa? Pertama originalitas ya. Ada temuan baru. Adik-adik di dalam netizen ya sekarang ada temuan baru sekarang misalnya adik-adik pernah mendengar cerdas cermat di MPR, 4 pilar. Coba adik-adik sambil mendengarkan, ada yang tahu nggak cerdas cermat 4 pilar yang sekarang rame di berita? Tahu Pak saya Pak. Muhammad Farid tahu?
Tahu Pak, yang sedang viral sekarang. Oh, tentang apa itu intinya? Intinya itu ada dari SMA 1 dari Kalimantan, dia Mantan ya. apa Menjawab. eh, menjawab pertanyaan dari Dewan Juri itu dengan Ah, jawaban yang benar tetapi benar. disalahkan. Yang C itu benar tapi disalahkan. Diminta ke B, benar juga. Ada dua yang benar, tapi Tapi juri mengatakan disalahkan. yang satu -5, yang satu 10 ya. Nah, kemudian Iya yang betul Pak. -5 protes. Nah, sekarang rekamannya beredar. Adik-adik bisa bayangkan ya. Sebuah organisasi MPR yang mulia, yang besar tinggi, kok jurinya on gitu ya. Ada tim investigasi. Jangan-jangan ini ada permainan. Ya. Kemudian ada lagi pejabatnya di situ. Ya, perempuan. Menyalahkan. Ya. Kemudian MC-nya juga tidak mau dia membantu. Ya. Betul Jangan-jangan Pak. perasaan saja ya. Nah, ini berarti ada tingkat tidak profesional. Harus diinvestigasi demi kepentingan publik. Apa yang terjadi? Ya, walaupun sudah ada yang mundur ya. MC-nya dan lain-lainnya sudah dinyatakan tidak lagi ikut proyek ini. Ini kan sekali MC bisa puluhan, mungkin puluhan juta rupiah ya. Nah, ini kan Betul Pak. honor dan itu uang rakyat ya. Nah, ini ada semua, tolong dicek ya di dalam perkembangan sosmed, baik itu di media umum atau media sosial. Ada inisiatif jurnalis, misalnya Bapak ingin dulu pernah Bapak terlibat proyek penelitian investigasi mengenai penggundulan hutan ya, eh, hutan jati. Nah, jadi Bapak kemudian pergi ke Malang ke hutan jati, kemudian ikut patroli, ternyata memang ada yang mencuri ya, ya di depan, persis depan Bapak dengan patroli itu mencuri, maka kemudian polisinya menembakkan tembakan ke udara, kemudian ditinggalkanlah itu satu gelondong jati itu di depan jalan ya. Nah, kemudian pelakunya lari tapi tidak ditembak. Nah, ini pencurian ya. Sekarang ada pencurian listrik. Kemarin ada pencurian nah ada kemarin ada yang itu ya 321 orang ditangkap karena terlibat judi online ya atau kejahatan online di Hayam Buruk. Adik-adik semua bisa dibayangkan ya, negara yang besar ini di ibu kota 321 orang membuka kejahatan melalui internet ya, dan kebanyakan orang Vietnam karena Vietnam dan Kamboja ini sekarang pusat kejahatan online. Itu di Hayam Buruk sudah berlaku 2 bulan. Adik-adik bisa membayangkan nggak? 321 orang loh. Nah, ini harus diinvestigasi ya. Kenapa terjadi? Siapa backingnya? Bagaimana mereka masuk? Ya, kan ratusan orang masuk kan tentu ada catatannya di imigrasi kan? Ya kemarin aja ada pejabat Hamas ya, Menteri Kesehatan tidak boleh masuk Indonesia. Ya, gara-gara diperintah oleh seseorang. Ya, padahal dia ingin silaturahmi saja. Ya, sekarang adik-adik semua itu tambahan fakta dan kemudian kita kembali ke mata kuliah kita. Ya, mudah-mudahan nanti Gojali Bapak share di grup ya untuk mereka yang tidak bisa ikut bisa menyaksikan rekamannya. Oke, baik Pertama Pak. kerangka teoritisnya apa? Jadi ini Bapak juga baru menemukan ya ketika menggali itu teori watchdog. Ya, jadi watchdog itu adalah pengawas kekuasaan. Mahasiswa sebetulnya adalah watchdog. Ya, kita tahu Agustus tahun lalu kita demo, mahasiswa demo ya. Kemudian kemarin juga ada demo mahasiswa kita ya memprotes sampah di Tangsel ya yang numpuknya bukan main di mana-mana ya. Sekarang agak berkurang tapi masih banyak ya. Nah, ini adalah teori untuk media itu mengawasi. Kalau ada cuma demo saja tapi tidak dipublikasikan, maka media massa itu tidak akan diketahui ya. Dulu Bapak pernah mengalami ya, Bapak Presiden Soeharto pemerintah waktu itu melarang liputan demo mahasiswa di seluruh Indonesia ya. Itu menjelang reformasi ya. Maka kasihan sekali ya, kita datang tapi kemudian oleh mahasiswa dimarahin ya. Lu datang nih media tapi nggak pernah dimuat. Nah, memang ada larangan, takut kita ya. Nah, tetapi sekarang dengan watchdog ini semua bisa mengawasi, masyarakat, pemerintah. Nah, sekarang ada isu baru nih ya, adik-adik sekalian. Ternyata Budi Gunadi ini menggunakan gelarnya tidak tepat. Nah, ini ada dokter ya. Ada dokter yang protes, kita saksikan ini sebetulnya harus dilihat ya untuk watchdognya itu ya. Teori Port Estate seperti Bapak katakan tadi, media massa Bapak ingin selalu menjelaskan adalah pilar keempat demokrasi. Yang pertama eksekutif, legislatif, kemudian apa tadi?
yudikatif baru media massa ya, atau pers. Ya. Jadi ini adalah tanggung jawab konstitusional teorinya ya. Kemudian ada kalau mau meneliti juga nanti teorinya agenda setting ya. Jadi semua media massa itu ada headline-nya ya. Kalau kita lihat di TV One ada talk show-nya, kemudian ada Aiman di Anyus ya, sahabat-sahabat saya semua juga itu mengasuh rakyat bersuara. Nah, ini ramai ya. Nah, mereka menentukan agenda setting apa, tetapi tentu saja kepentingan publik. Nah, ini ada semua ya yang harus diketahui dari gambar-gambar yang Bapak buat ini dari ilustrasi saja. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, dari semua nanti adik-adik kalau sudah menjadi pejabat tetap harus hati-hati ya karena kita menganut eh, demokrasi Pancasila ya, persnya yang sudah bebas ya sejak tahun 99. Pengaruhnya apa? Ya, dampaknya terhadap investigasi sebelum kita membahas proses itu ada yang sampai mundur Nixon ya. Di sini ada Panama Paper ya, ada Perdana Menteri Norwegia atau apa mundur ya. Ada sekitar jadi Panama Paper itu menunjukkan bahwa Panama itu sekarang ada apa namanya dokumen-dokumen yang menunjukkan hasil-hasil korupsi ya atau perusahaan-perusahaan cangkang namanya ya, perusahaan pura-pura itu menjadi gejala internasional ya, termasuk di Indonesia ya. Waktu itu ada juga beberapa pengusaha ya, saya nggak bisa sebut namanya ya. Nah, itu sehingga ada penambahan itu. Ini tingkat internasional. Jadi dampaknya itu bisa tergantung kondisi politik ya. Kita lihat bisa mundur lah Perdana Menteri itu ya. Nah, ini sekarang di Amerika juga lagi Epstein File namanya ya. Jadi Epstein File itu adalah sebuah organisasi ya Zionisme yang memeras seluruh tokoh-tokoh politik di Amerika dan seluruh dunia dengan memotret dan memfilmkan mereka ketika mereka disodori perempuan, baik anak-anak maupun dewasa, sehingga si Epstein itu 3-4 tahun lalu dinyatakan bersalah ya oleh satu kasus, ditahan dan kemudian mati, mati walau alam ya. Kemudian terungkaplah dokumen semua orang, termasuk presiden sekarang, presiden yang lama, termasuk paus juga, dan sekarang sedang ribut juga di Inggris, yaitu Pangeran Andrew ya dari semua. Jadi ini adalah sebuah tingkat internasional terhadap investigasi ya dan pengaruhnya. Kemudian di Indonesia ada Tempo, Nazarudin ya, Nazarudin itu adalah bendahara Demokrat dulu, ternyata Nazarudin itu tertangkap basah di Surabaya dan kemudian dia tahan karena ada penyalahgunaan Hambalang ya. Jadi ada pusat olahraga Hambalang ternyata dikorupsi, termasuk Anas ya waktu itu ya, kena juga ya, terlepas dari persoalan persaingan politik. Kemudian Nazarudin berbicara bahwa ada yang lebih besar, waktu itu kan 1 triliun ya kalau anggarannya itu. Nah, ternyata ada yang lebih besar yaitu KTP. Maka kemudian KPK bergerak, terungkaplah tokoh-tokoh yang mengkorupsi KPK ya, termasuk ketua DPR saat itu dan terpaksa dan dipaksa mundur. Nah, dari semua ini Indonesia ya, demikian juga Kompas melakukan investigasi ya. Nah, adik-adik semua, bahkan di dunia internasional juga kita ada kolaborasi ya, lintas negara biasanya Tempo ya. Ada International Consortium of Investigative Journalists ya. Ini melakukan sebuah apa namanya liputan ya korupsi ya lintas negara dipublikasikan bersama-sama seluruh dunia. Nah, ini ada semua sesuatu yang sangat menarik menurut Bapak ya. Kemudian yang berikutnya adalah tantangan jurnalisme investigasi politik di era digital. Jadi ada semua perlu ketahui ya, kalau kita ini ya di Indonesia memuat berita investigasi kemudian bersalah dulu zaman Pak Harto di penjara. Nah, sekarang kalau menurut Dewan Pers ya, kalau ada teman-teman media memuat kemudian salah di Tikom, Kompas, Tempo, maka kemudian Dewan Pers yang mengadili dalam tanda kutip ya, melakukan sidang investigasi. Kalau dinyatakan bersalah oleh Dewan Pers, maka ada 3 pilihan yaitu hak jawab, ya, kemudian minta maaf, koreksi dulu dan minta maaf. Jadi tidak akan dipenjarakan. Tetapi kalau adik-adik semua bermain di media sosial, ini hati-hati ya, forward ini, forward itu, ya tidak baca ini, kemudian upload gambar, ya pernah itu tukang
tukang bakar sate ya sampai ibunya nangis, memuat foto Bapak Presiden waktu itu dengan salah seorang ketua partai, memperlihatkan mesum gitu ya. Padahal itu adalah AI gitu ya. Buatan diedit lah kira-kira, waktu itu kan belum ada AI yang banyak diedit. Kemudian dia minta maaf, nangis-nangis ibunya, dan akhirnya dilepaskan dari ancaman hukum. Jadi ada di semua nih, Gojali dan kawan-kawan sebagai mahasiswa hati-hati memforward, terutama di medsos ya, termasuk WA juga sana ya. Sekarang ada undang-undang informasi dan transaksi elektronik ya, yang sudah ditandatangani kembali oleh Bapak Presiden waktu itu, setelah koreksi, tapi ternyata koreksinya tidak mendengarkan civil society, jadi tetap sama ya. Jadi hati-hati di kriminalisasi undang-undang. Bahkan sekarang KUHP pun ya tidak boleh sembarangan memuat dan menghina para pimpinan negara, terutama presiden. Ada juga ancaman fisik dan keamanan, ada di semua. Kemarin ada penyiraman ya oleh air keras dan sudah dihukum, ternyata orang Badan Intelijen Strategis. Badan Intelijen itu di bawah TNI. Jadi Badan Intelijen Militer ya. Nah, kemudian mereka dihukum, tapi dihukumnya katanya berdasarkan laporan di medsos, itu bukan karena perbuatannya, tapi karena tindakannya menyiram kepada Pak aktivis ya. Nah, kemudian juga adik-adik semua ya, ini mengingatkan buat kita semua hati-hati ya, banyak penyadapan, banyak ini ya, ketika adik-adik bermain medsos, hati-hati menyimpan data. Nih sekarang sudah fenomena ya, telepon ya, termasuk yang dipegang Bapak. Setiap hari ada telepon misteri ya, yang baik dari HP, dari ini, ketika Bapak balik pasti dia ditutup ya. Nah, itu hampir setiap hari itu ya, bahkan Sabtu, Minggu malam juga ada, dan itu ternyata sekarang sudah menjadi wacana di dalam media sosial. Itu adalah skema untuk melakukan penyadapan, pemerasan, dan lain-lain. Jadi adik-adik semua nanti kalau udah bekerja nih, hati-hati menerima telepon yang bukan ada di daftar teman adik-adik semua. Ya, hati-hati nih, sekarang sudah mulai nih keamanan digital ini. Bahkan Bapak kemarin ada kartu kredit Bapak itu dihabiskan di Amerika Serikat ribuan dolar ya. Untung kemudian bank Bapak itu menelpon dan kemudian dibekukan kartu kreditnya dan diganti. Jadi hati-hati ya dari semua ya. Eh, Istri saya juga sama ya. Tiba-tiba dihack ya. Itu adalah akun yang ada di London, itu dihack juga. Ya, tidak tahu gimana caranya. Kemudian muncul tagihan-tagihan. Nah, ini adalah salah satu yang harus diinvestigasi. Kenapa? Karena ternyata cyber security kita itu masih lemah ya. Nah, terbukti ada orang-orang yang bermain online ya, baik orang Jepang, ada orang Jepang juga di Jakarta, kemudian di Batam juga ada ya. Nah, kenapa kemudian di struktur ekonomi sekarang ya, ada semua model bisnisnya itu media massa ini ada dana publik, hibah yayasan, donasi, ada yang berlangganan, ada yang hibah penelitian ya, dan lain-lain ya. Kemudian nanti tantangannya itu bagi media massa semakin banyak ya. Kemarin kalau salah saja TV Jak ya, editornya itu dihukum karena dia kemudian memuat berita yang memojokkan kalau tidak salah Kejaksaan Agung ya, buat berita berturut-turut, dan akhirnya dihukumlah si editornya itu berdasarkan bukan berdasarkan pemberitaan, tapi berdasarkan tindakan kriminal pemerasan ya. Praktikum investigasi di Indonesia ini orde baru reformasi ya. Nah, di Indonesia sudah mulai muncul tapi masih lemah ya. Tempo yang paling investigatif tiap minggu ya. Termasuk soal ekonomi, sosial, politik, militer, dan lain-lain ya. Banyak sekali isu-isunya. Nah, ini saya kira tambahan aja. Nah, ringkasannya adik-adik semua, peran strategis dalam demokrasi ini penting sekali. Adik-adik semua memahami ini ketika adik-adik menjadi anggota DPR, DPRD, ya, kabupaten kota atau provinsi, kemudian ada bekerja di pemerintah, bekerja di partai politik, ya, bekerja di kampus juga harus memahami tentang pentingnya komunikasi politik, investigasi dan jurnalistik politik, ya. Tentu saja harus atas kepentingan publik, ya. Dan tentu saja karena ada media sosial timbul pertarungan besar ya antara media massa dengan media sosial. Nah, ini karena media sosial ini banyak propaganda-propaganda, banyak anonim, bahkan menggunakan mesin ya untuk melakukan serangan kepada orang yang ditargetnya. Jadi ada semua hati-hati ya di sosmed itu ya. Bapak juga banyak kejadian ya.
eh, dan bisa kemudian menimbulkan masalah. Ya, bahkan sekarang dengan telepon diterima aja suara Anda bisa direkam. Sebuah kalimat suara itu kemudian dimasukkan ke dalam program, kemudian suara Anda, Gojali, Farid, ya, Raffi itu akan nyata memeras ya orang lain atau melakukan fitnah dan kemudian Anda yang terkena. Jadi oleh itu harus mengetahui bagaimana kita kalau ada masalah-masalah hukum terkait seperti itu. Demikian adik-adik semua. Nah ini kemarin Bapak ke Paris masih baru ya beberapa tahun lalu dalam rangka rapat Dewan Pers di UNESCO ya di UNESCO apa namanya mewakili Indonesia ya. Nah kira-kira adik-adik semua mudah-mudahan adik-adik ya bisa menyadari, mengamati dan memahami pentingnya jurnalisme ini dan ketika adik-adik nanti bangkit ya sebagai aktivis ya sebagai ini tetap memahami bagaimana mekanisme apa namanya jurnalistik politik ini yang tentu saja perlu adik-adik memahami secara awal ya sehingga nanti ketika bekerja menjadi pejabat, menjadi pengusaha ya dan lain-lain memiliki kemampuan-kemampuan teknis memahami bagaimana check and recheck ya di dan lain-lain gitu ya. Silakan adik-adik semua demikian yang perlu Bapak sampaikan. Insya Allah absennya Bapak sudah print screen ya. Ada 11 orang hadir. Jadi nanti Bapak akan masukkan secara manual karena kita harus menghubungi admin dulu ya tentang proses. Dari Bapak itu saja adik-adik semua apakah ada pertanyaan, ada usulan dan kepada teman-teman yang masih ada kuliah ya hari ini ya sampai sore ya. Betul Bapak, ada kuliah sampai sore. Ya, kebetulan Bapak jam 1 akan memimpin apa namanya akan menjadi admin untuk apa namanya eh, ya, itulah kira-kira adik-adik yang perlu diperhatikan. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, mudah-mudahan adik-adik semua bisa memahami ya bagi para aktivis juga ya, tolong jurnalistik politik ini adalah bekal yang akan menemani adik-adik dalam berkarir ke depan. Nah, ini ada satu orang baru ya. Bisa Bapak print lagi. Mas Gojali dan teman-teman, cukup? Ada pertanyaan? Cukup Bapak. Baik, kalau begitu adik-adik semua, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf atas kekurangannya dan mohon maaf juga ini apa namanya cukup mendadak karena hari Kamis. Kalau diundur-undur nanti Bapak merasakan sulit sekali ya. Dan kebetulan hari Rabu Bapak kosong. Kebetulan ada seminar ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengikuti. Nanti Gojali saya forward kalau nanti bisa absen saja untuk mendapatkan sertifikat ya lumayan sertifikatnya ya walaupun itu internasional webinar bahasa Indonesia bahasa Inggris tapi lumayan lah buat CV Anda nanti ke depan. Terima kasih kita tutup dengan hamdalah bersama-sama alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya.